Jadi begini, ada cerita kiai yang saya paling nggak suka, tapi saya harus mendengar karena cerita kiai. Tapi saya nggak suka, tapi harus didengar. Ada 4 orang itu soleh semua, baik semua. Pas di pintu surga itu berdebat. Kata yang paling miskin itu saya dulu, karena fadilahnya orang miskin itu keren, nggak ada yang bisa dihisap karena tidak punya apa-apa, mau diaudit apanya. Kata yang kaya, ya saya dulu karena yang bisa nyumbang pondok, nyumbang macam-macam itu saya. Kata yang tadi kata Gus Yofur, patriotik, saya karena saya yang pejuang. Nah, kiai itu biasanya diem aja karena mau ngomong itu serba salah. Akhirnya malaikat Jibril, ini cerita kiai. Kamu boleh nggak percaya juga nggak apa-apa kan, nggak wajib diimani cerita ini. Juga tidak merugikan saya, kamu percaya tidak percaya. Malah kalau percaya ngundang lagi merugikan saya. Kata Allah, coba Jibril itu kamu leret. Orang fakir, kamu tahu fadilahnya keutamaan orang fakir kata siapa? Kata Pak Kiai. Orang kaya, kamu tahu keutamaan dermawan kata siapa? Kata Pak Kiai. Para pejuang, kamu tahu fadilahnya patriotik itu kata siapa? Kata Pak Kiai. Sudah, jangan mendahului Pak Kiai. Pak Kiai dulu yang masuk surga. Tapi kiainya itu gampang, nggak berani masuk. Ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu tidak berani masuk? Padahal sudah dipersilahkan. Masalahnya bangun pondok saya itu ini orang kaya ini. Akhirnya yang masuk 2 akhirnya orang kaya ini karena Pak Ayahnya nggak berani ngelangkai donatur itu. Akhirnya gerbong semua yang fakir. Lagi-lagi orang kaya itu menang di dunia dan akhirat katanya. Jadi itu guyonan terkenal tuh di para pejabat. Kenapa takut itu? Itu yang nyekolahkan saya. Padahal dia tidak punya pangkat sama sekali, nggak jenderal, nggak pejabat. Tapi kenapa kamu takut itu yang menyekolahkan saya? Makanya ini penting saya utarakan supaya tadi seperti yang dibaca Quran tadi la sorqaumum min qaumin. Jadi orang itu tidak boleh saling melecehkan, saling menghina. Saya ini katanya Gus Zofur tadi cerita memang bapak saya, mbah saya itu teman dekat abahnya Gus Zofur, mbahnya itu dekat sekali, sangat dekat, mulai buyut-buyut mungkin. Ya karena saya Gus Zofur, Gus Idror, Gus Rob ini kan itu tidak Gus naturalisasi, memang Gus beneran. Jadi mbah-mbahnya, buyut-buyutnya sudah. Yang kalah itu sama orang yang iri. Ada teman saya itu bapaknya, kemudian bapaknya itu saya kenal, anaknya namanya Agus saja. Tak tanya, kenapa Pak namanya anaknya Agus? Saya ini dendam Gus, anak saya gak dipanggil Gus. Akhirnya dinamai Agus, terus semua orang manggil Gus. Jadi kalau kamu ingin jadi Gus abadi, ya anaknya dipanggil apa? Gus. Dinamai Agus saja, pasti dipanggil Gus. Nah berkahnya orang-orang hasud itu ada yang pakai wadanan, karena takut ini dikira anak kiai. Kebetulan dia pesek, dipanggil pesek. Kalau pendek, dipanggil pendek. Yang perlu dicatat tuh begini ya. Kebaikan saya kalau baca hadis itu yang paling hari itu orang fakir itu masuk surga itu 500 tahun sebelum orang kaya. Dulu saya itu janggal. Janggal itu tidak memahami. Tapi ini bukan berarti Anda harus miskin. Tidak perlu miskin. Miskin itu nggak usah dilatih. Takdir. Nggak usah dilatih. Begini, kalau Anda JM atau direktur atau menteri atau pejabat atau kiai besar kayak saya kalau beli di Pakatan kiai besar itu kan paling nolong temen itu mungkin Gus Zofur mau beli mobil uangnya kurang atau nata pondok uangnya kurang, saya juga gitu kalau butuh Gus Zofur mungkin mau haji plus uang saya kurang, pokoknya yang nggak urusan makan ya, nggak urusan nyawa lah. Tapi miskin sama miskin kalau berteman itu mungkin istrinya mau kelahiran, kalau nggak diantar itu mati, kalau nggak punya beras, kalau nggak dihutangin itu mati. Artinya sesama orang miskin tuh kalau tolong menolong tuh urusan nyawa. Maka kalau ini baik itu hebat betul itu karena urusan apa? Nyawa. Kalau ibu-ibu ini kalau teman sosialitinya kalau utang misalnya urusan ke salon kan enggak urusan nyawa itu. Tapi kalau miskin urusan beras, urusan apa? Nyawa. Makanya saya pesan sama yang kaya-kaya ini tetaplah beramal sembako. Ini urusan apa? Nyawa. Jadi saya senang kalau ada program negara BLT atau ngasih makan, ngasih apa yang terkait nyawa. Itu penting sekali. Jangan karena kita elit, kemudian kita utang piutang, misalnya urusan plesir ke Eropa, atau ke mana, atau kaji plus, atau apa itu. Janganlah, yang mendesak itu fardhu ain. Sebab itu, kajian fikih yang paling saya kenang itu, ya halal haram tadi. Misalnya ada teknologi canggih, orang bisa naik ke bulan atau ke Mars. Mesti pertanyaannya itu, boleh apa enggak? Kalaupun boleh itu semendesak apa ketika rakyat kita masih miskin?
Begitu juga ngelola Pertamina, ngelola negara, ngelola apa saja. Pertanyaannya itu boleh enggak? Misalnya kita punya mobil semuanya tercukupi. Mesti hukumnya itu satu. Mau kemana? Kalau mau bunuh orang, mau judi, mau apa, ya haram. Tapi kalau mau pengajian, mau baik, ya baik. Jadi teknologi apapun itu harus dibawa konstitusi halal atau haram. Karena nggak ada prestasinya sama sekali. Kita punya mobil mewah, punya uang banyak, punya ajudan banyak. Ternyata itu menjadi alat kita durhaka, alat kita maksiat. Nggak ada gunanya semua. Tapi sebaliknya, kalau itu untuk kebaikan, ya baik. Sebab itu saya pernah ditanya sama seorang dosen, kenapa sih dalam Islam selalu yang dibicarakan halal haram? Karena kita naik bulan, naik ke Mars, atau kita diam di bumi. Yang ngatur kita, yang menjadikan kemaslahatan kita itu hanya satu. Kalau halal ya maslahat, kalau haram itu matur. Nah, kalau halal yang sempurna itu tidak bisa, tadi Pak Aribo cerita yang masalah tajrid asbab, setidaknya tidak mengganggu. Saya pernah ngisi acara, kebetulan derek Pak Kures di UGM, saya cerita, Indonesia itu untuk runtuh itu gampang, separuh negara maling semua, atau korupsi semua, atau penjahat semua itu, penjara tidak cukup, terus negara kolek. Jadi untuk memuji bangsa ini, bangsa yang baik adalah mayoritas orang Indonesia tidak melakukan tindak pidana. Dan itu awal anak kita tidak jadi terbunuh, harta kita enggak dicuri. Jadi orang tidak melakukan sikap apapun, asal tidak melakukan tindak pidana itu sudah menyumbang kestabilan negara. Makanya ketika Nabi cerita orang baik itu yang nolong orang, yang memberi orang, kata Nabi terakhir, kalau tidak bisa semua takufu syarroka anin nas, fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Yang penting potensi jelek kamu jangan menimpa orang lain. Coba ada orang nggak diperkosa, kenapa? Karena nggak ada yang merkosa, nggak mati, karena ada yang bunuh. Jadi inti dari semua kebaikan adalah potensi-potensi kejahatan ini tidak jadi dilakukan. Jadi tidak harus berbuat baik dulu, jangan berbuat jelek dulu. Banyak dalam kaidah fikih disebut darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Yang penting dalam aktivitas kita ini tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Coba anak kita selamat karena apa? Keluarga kita selamat karena apa? Teman-teman kita, tetangga kita selamat karena apa? Karena tidak dibunuh, tidak diperkosa, tidak dijamret, tidak dicuri. Nah, saya berharap negara ini juga semua kita menghormati inkifafuhum anis syar atau inkifafuhum anil maksiyah. Bahwa kita ini terima kasih sekali sama semua orang yang tidak melakukan pidana. Maksudnya gini Pak Ridho, Pak Atmaja, jangan nunggu orang baik itu karena dia nyangoni kita, menghormati kita. Itu kayak agak-agak kapitalistik. Muji orang saja kok nunggu orang itu ngasih kita. Coba kalau orang ngasih kita, misalnya Zaid ngasih kita uang 1 miliar. Tapi misalnya yang lain, fulan itu, bunuh anak kita atau apa itu. Kan ya kacau semua. Artinya gini, yang ngasih uang kita mungkin ya baik. Yang tidak ganggu kita juga baik. Karena dengan dia tidak ganggu kita, negara ini baik. Kestabilan terjaga. Kemakmuran terjaga. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan ketika ditanya orang Islam itu siapa? Man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang yang orang lain itu tidak kena imbas dari keburukan tangannya maupun keburukan lisannya. Itu pegang. Sehingga saya ini sering kalau ada tetangga meninggal tuh yang sering lepas jenazah itu saya. Biasanya saya itu 5 menit, 3 menit. Tapi keluarganya itu mesti komplain. Terutama istrinya. Istri itu kan nggak suka kalau ada orang muji suaminya. Karena sudah meninggal tak puji ini orang baik. Karena tiap malam tuh ya lihat TV. Terus kukar-kukur di rumah, ngelamun sampai pagi. Ini orang baik. Terus istrinya tanya, baiknya di mana? Itu kalau malam itu suami kamu nyopet atau garong itu selesai. Barokahnya di rumah ngelamun sampai pagi tidak berbuat apa-apa. Tapi kan nggak tahajud nggak apa Gus. Memangnya dia kiai disuruh apa? Tahajud. Ya sudah gitu saja. Yang penting tidak bahayakan orang apa? Lain. Terus dia baru nangis ternyata suaminya itu orang baik. Saya tanya, kenapa tidak bilang dulu-dulu Gus kalau suami orang baik? Oh nanti besar kepala kalau saya bilang dulu-dulu. Intinya mau saya itu kebaikan itu tentu melakukan kebaikan. Tapi di balik itu semua atau standar paling harus kita lakukan sekarang juga adalah al-inkifaf atau al-intiha anil maharim atau anil madzalim. Makanya dalam kitab Khilyatul Aulia, karena tadi Gus Wafur sudah bilang ini saya ngaji lama sama Mbah Maimun, jadi saya harus cerita. Sofyan As-Sauri itu termasuk ulama yang sangat dikagumi. Itu termasuk guru-gurunya Imam Syafi'i.
Itu kalau pengajian ya seperti saat sekarang ini. Beliau bilang wa aulal faraid al intiha anil maharim wal madzalim. Sebetulnya keharusan tertinggi adalah semua orang tuh menahan diri tidak merugikan orang lain. Coba misalnya kita dikasih uang orang 1 miliar, dikasih jabatan JM, tapi nyawa kita terancam, keluarga kita terancam karena orang jahat semua. Tidak ada gunanya. Negara ini menjadi baik karena kebanyakan kita, dan alhamdulillah bangsa Indonesia masih seperti ini. Kebanyakan kita ini tidak ingin melakukan pidana. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya begini. Tentu memang selalu ada oknum-oknum yang berbuat jahat, akhirnya ada kepolisian untuk nangani. Tapi yang jelas saya pastikan, tadi ingat dawuhnya Sufyan Ats-Tsauri tadi, dawuh Imam Sufyan Ats-Tsauri itu, wa aulal faraid al-inkifaf anil madzalim wal maharim. Kebaikan tertinggi, keharusan tertinggi sebagai manusia itu orang menahan diri tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang apa? Lain. Sehingga jenengan kalau saya sering cerita ini dan saya ulang-ulang, nanti sesuai permintaan kita semua nanti mau itu yang kedua Gus Iit, karena ini baru latihan nyai, jadi memang harus saya dulu. Kalau dulu Gus Iit nanti nggak keren. Saya itu sering cerita kalau Anda habis isya terus tidur sampai subuh. Saya ulang-ulang karena ini kampanye saya supaya masuk surga itu mudah. Saya ulangi supaya masuk surga itu mudah. Kalau Anda habis isya terus tidur sampai subuh atau cangkruk sama istri bercengkrama sampai subuh ya agak mukhal itu. Karena biasanya kalau sudah lama-lama itu enggak cerai sudah baik. Agak-agak mukhal ya. Bohong itu kalau sudah nikah lama harmonis itu hoak gitu. Bukan praktek itu kenyataan. Enggak usah munafik yang depan-depan ini biasa aja itu. Tuh saya sering bilang di beberapa pondok supaya teori saya ini diuji. Kalau dalam teori kampus itu secara akademik teruji. Itu malaikat itu punya 2 pilihan. Kalau malaikatnya itu khusyuk, jenis yang torekoh mungkin jenis yang khusyuk, mesti bilang gini. Orang ini semalaman cangkruk, semalaman bercengkrama, terus tarokat tahajjuda wal witra, terus atau warwatib apalah. Ini orang enggak tahajud, enggak witir, enggak wiridan. Tapi kalau malaikatnya itu ahli usul fikih, pakar-pakar fikih kayak kita, ya kayak kita semua ini, termasuk yang di depan ini semuanya tak anggap pakar, semuanya kita bukan saya kita. Itu redaksinya begini. Ini orang hebat, tidak zina, tidak maling, tidak narkoba, tidak pinjol, tidak melakukan kejahatan. Sama-sama tidur. Nah, saya berharap malaikat semuanya itu ngaji usul fikih supaya nanti kalau yang tidur itu distatuskan apa? Tarokal ma'asiyakullaha. Dia adalah orang yang meninggalkan semua bentuk apa? Maksiat. Sekali malaikatnya ini khusyuk, oh kebo, sewengi turu, gak gelem tahajud. Tidak ada, insya Allah malaikat tidak yang seperti itu. Malaikat itu ahlul ilm, apalagi ketua malaikat namanya malaikat Jibril itu sukanya sama ilmu, masya Allah. Dan secara teori keilmuan tadi dalam ilmu usul fikih itu sesuatu yang mubah, yang tidak ada status wajib atau haram, itu berstatus ibadah. Karena setiap orang melakukan mubah, barang yang boleh artinya apa? Meninggalkan keharam. Ini perlu dicatat dan termasuk taat terbaik adalah meninggalkan apa? Keharam. Jadi misalnya malam itu jenengan di depan rumah saya beri saksi kukar kukur bedelok, ya melihat rumahnya ya gitu, melihat istrinya ya gitu aja sampai pagi. Itu nanti malaikatnya bilang ini orang hebat. Semalaman tidak melakukan kemungkaran atau kemaksiatan apapun. Orang hebat. Gara-gara saya cerita itu terus kalau ada orang meninggal rata-rata minta saya supaya suami saya tetap orang baik yang isi harus jenengan ini. Ya kira-kira gitu. Nanti disambung Gus Iit ini supaya latihan kiai di depan senior-seniornya ini ada saya Gus Sofa. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, tadi bicara tentang sanad. Jadi saya harap semua santrinya Mbah Mun, baik yang pernah mondok maupun pecintanya, sanad ini kualitasnya harus dijaga. Jangan sampai ada sanad yang hoax, kalau dalam bahasa hadis maudhu. Kenapa demikian? Karena orang membayangkan yang tidak kita menangi, misalnya kita membayangkan Imam Ghazali atau Imam Haromen atau sampai sahabat, akhirnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam itu tidak melihat. Satu-satunya background yang kita lihat adalah guru kita atau orang yang kita saksikan. Saya ulang lagi ya, satu-satunya cara melihat Rasulullah adalah melihat sahabat, melihat tabi'in, tabi'in, sampai melihat guru-guru kita yang sekarang. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau itu ada sanad. Sehingga dalam ilmu hadis atau ilmu fikih disebut ada orang mimpi ketemu Rasulullah, misalnya saya ketemu Rasulullah dan beliau ngendikan besok Ramadan. Itu kalau di ilmu fikih la yu'tabaru qaulu, tidak perlu diikuti. Mendingan ngikuti Pak Rosid yang enggak mimpi ketemu Rasulullah tapi melihat apa? Hilal. Saking nganggurnya di pinggir laut terus. Itu tidak apa-apa. Terus ditanya seorang ulama tadi, bagaimana Anda membandingkan mimpi ketemu Rasulullah dengan melihat hilal? Kata ulama tadi, mimpi ketemu Rasulullah itu hak Anda. Saya boleh percaya, boleh tidak. Tapi haddatsani rajulun minal ulama, haddatsani rajulun sampai Rasulullah setiap mengatakan haddatsani rajulun tambah yaqadatan. Bahwa Rasulullah secara terjaga ngendikan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in huma alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Kamu puasa Ramadan ya karena melihat rembulan, nanti lebaran juga karena melihat rembulan. Nabi mengatakan itu secara yaqadatan terjaga. Sahabat menyaksikan riwayat itu juga secara terjaga. Tabi'in meriwayatkan itu juga secara terjaga. Sampai Mbah Mun, sampai Gus Zofur, sampai kita, semuanya diriwayatkan secara terjaga. Maka riwayat yang secara terjaga ini jangan dikalahkan oleh subjektivitas seseorang yang mengklaim mimpi ketemu Rasul. Bukan karena tidak percaya tentang mimpi itu, tidak. Man ro'ani fil manam faqat ro'ani. Tapi itu kan subjektif. Kalau setiap orang yang ngomong gitu kita percaya, ini hancur. Ya nak saya ngomong Habib atau ulama bisa dipercaya, nak saya ngendikan Pak Rosid tenang ora. Jadi ini supaya sanad ini terjaga. Jadi sanad itu harus terjaga. Makanya saya pernah entah tahun berapa, saya memang tidak perlu saya ingat-ingat karena saya memang nggak suka punya kenangan Mbah Mun ada tanggalnya supaya abadi. Ada orang tertentu yang suka ditanggalin kalau punya kenangan sama Mbah Mun. Kalau saya tidak usah tanggal, biar kenangannya mustamir setiap saat. Saya pernah diminta Mbah Mun, hak delok wajahku. Beliau ngendikan man ro'ani wa man ro'ani dakhalal jannah. Man ro'ani wa man ro'ani la yaumil qiyamah dakhalal jannah. Siapa yang melihat wajah saya, melihat wajahnya yang melihat wajah saya, melihat wajah yang melihat wajah saya, dakhalal jannah. Kenapa itu menjadi penting? Karena figur manusia. Saya masih ingat ketika ngaji ilmu kalam sama Mbah Mun, sama Gus Zofur di kelas di MGS. Mbah Mun ngendikan gini. Saya masih ingat betul, tak catat ya. Wong ora iso niru pangeran. Wong pangeran ora salat, ora mangan, ora ngombe. Niru ya mbek makhluk. Jadi tidak bisa kita tanpa wasilah, tidak bisa. Kamu niru Allah piye? Kaifa yusolli? Allah nak salat piye? Kacau kan? Allah nak poso piye? Memang Allah tahu mangan, Allah tahu poso. Nak turu piye? Allah la ta'khudhu sinatu. Maka ibadah itu niru makhluk. Karena kita makhluk. Makhluk itu duwe syahwat. Islam memberi sarana ibadah nikah. Sing ora payu nikah ana sarana ibadah ngempet. Paham ya? Ini ku. Mate ora usah nguntal kapur baru ngempet. Sing sugih ibadahe sedekah. Sing ora sugih ibadahe dadi mustahik sing ridho. Macam-macam. Itu hanya bisa niru makhluk sama makhluk. Sebab itu ketika saya masih ingat betul Mbah Mun ngendikan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu Allah tidak ngendikan sirati, yaitu jalan saya ndak, tapi shiratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. Ada kata an'amta, yang telah engkau beri nikmat. Jadi Allah memaklumatkan ke semua hambanya, niru itu niru hamba yang sudah diberi nikmat. Karena kita hanya bisa niru misalnya Rasulullah. Cara sholat beliau kayak apa, cara sujud beliau kayak apa, cara makan beliau kayak apa, cara nikah beliau kayak apa. Bahkan cara masuk rumah, keluar rumah, doa pergi. Termasuk doa nyaur utang. Padahal Rasulullah buat nate diutang teman-teman. Dia nate gue lucu-lucunan mawon. Ini kemauan buatan tenanan. Ini gue masyhur kan beliau menggadekan baju rompinya ke orang apa? Yahudi, tapi ada jaminannya.
Itu terus ditiru umatnya, gak ada BPKB dan sertifikat. Itu tidak tahu saya itu. Padahal Rasulullah itu melakukan itu untuk hal yang darurat, tapi umatnya kayaknya tidak darurat, sudah watak. Itu yang membedakan Rasulullah dan umatnya. Tapi perlu saya sampaikan, sanad ini harus muttasil. Sehingga kita tahu bahkan cara tidur Rasulullah itu miring kemana, ala jambihil aiman, kemudian madhab kiblat. Sebelum tidur beliau wudu, sebelum tidur lagi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sebetulnya wiridan itu sanad paling kuat itu tentang mau tidur. Meskipun ada riwayat dibaca setelah apa? Sholat. Jadi makanya kita al-jam'u baina riwayaten, habis sholat ya baca itu, mau tidur ya baca itu. Nah sebetulnya habis sholat sama mau tidur tuh ngeri mau tidur. Karena ini kan pemanasan mati, pelatihan mati. Karena satu kondisi yang Anda sudah tidak bisa ikhtiar. Tapi kayak apa Rasulullah? Justru kita kondisi yang nggak bisa ikhtiar itu pesannya Nabi apa? Kamu baca ini, baca ini. In mutta kata Nabi, ada yang baca in mitta sama ya. Karena Quran baca 2 kali, ada muttum, ada apa? Mittum. In mutta alal fitrah. Jika kamu mengikuti wiridan yang saya ajarkan, sekali kamu tidurnya bablas, maka kamu mata alal iman, kata Rasulullah. Jadi orang kalau mau berpikir potensi paling ngeri, bahaya paling ngeri adalah orang mau tidur. Karena di situ kita tidak bisa apa-apa. Cara musuhmu mangkel mbek kowe ya karek nyembelih. Cara bojomu mangkel mbek kowe ya karek ngobong kok ini TV-TV niku. Sama ndak usah merasa tidak akan ngalami itu, ya insyaallah ndak itu. Tapi dengan melihat di TV semua potensi itu ada. Untuk kowe turu ning kendaraan tangi-tangis ning akhirat. Terus takoki, Gusti kalau mau akhirat mau kecelakaan kan. Nah, justru mau tidur itu Nabi itu unik. Kelihatan bahwa ada nubuah, ada kenabian yang luar biasa. Kalau mau tidur itu ada wiridannya. Saya termasuk orang yang fanatik baca wiridan sebelum tidur. Jadi jangan kira kalau setelah saya sholat jarang wiridan, tidak punya wiridan di tempat lain. Itu sangat suudzon yang menyakiti. Saya punya cara sendiri untuk ingat Allah itu terutama mau tidur. Sampai istri saya itu protes. Gus, nak bersolat tahu mau nyekel tasbih api tidur. Saya itu punya tasbih lupa jumlahnya sama. Semuanya di kamar tidur. Ini sekaligus ijazah, entah pamer kebaikan, tidak tahu saya. Pokoknya sudahlah husnudzon saja. Suudzonu iblis. Karena mau tidur saya pikir, kalau tahu-tahu saya bangun terus ketemu mungkar nakir terus kayak apa? Sehingga Rasulullah itu ngajari kita luar biasa. Bismika wa du'tu jambi wa bismika arfa'u. Kalau mau tidur doa populernya Bismika Allahumma ahya bismika amut. Hafalnya gitu tok. Saya hafal banyak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falqal habbi wan nawa. Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka. Itu kok baca sampai tidur. Saking kadang takutnya sama Allah, akhirnya nggak bisa tidur. Kadang sampai 3:30 apa terus tidur baru setengah jam terus subuh. Jadi kalau melihat tren itu kayaknya saya bakat wali gitu. Kalau trennya seperti itu terus. Tapi sayangnya tren seperti itu jarang baru. Makanya terus tidak jadi wali-wali gitu. Tapi saya ingatkan ke jenengan, sanad-sanad seperti ini tuh yang mungkin Anda lupa. Anda hanya ingat sanad misalnya ya Mu'ad, inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin atau fala tad'anna dubura kulli sholatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Kamu lupa bahwa saat paling krusial dalam hidup Anda itu tidur. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Itu dari segi krusial gawat darurat, setiap saat Anda bisa mati. Belum urgensinya tidur untuk melawan maksiat. Itu kalau kamu hidup di kota Demak atau kota Semarang, bener kepikiran niklap atau wong ayu-ayu seneng terminal ning gone dalan-dalan, itu satu-satunya cara itu hanya tidur. Kowe nak melek tetep jelalatan tak jamin. Masuk ke ngarep masjid Demak nggo tasbih gede-gede. Eling pangeran mbek delok wong liwat tuh eling di kira-kira. Jadi tidur itu perlawanan terhadap maksiat. Sehingga saking hebatnya tidur sampai dijadikan ayatnya Allah mana mukum billaili. Saya berkali-kali matur barokahnya usul fikih adalah kita belajar dulu. Saya pernah musyawarah sama Gus Yofur tentang usul fikih. Usul fikih itu ada makalah mubah itu tidak ada. Sebagian ulama berpendapat mubah itu tidak ada. Karena setiap mubah saat itu Anda pasti meninggalkan keharaman. Izma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Tidak ada kemubahan kecuali saat itu kamu meninggalkan kehara. Anda tidur, berarti Anda taroktal maksiat. Anda tidur berarti Anda meninggalkan maksiat.
Enggak nyolong, enggak dugem, enggak zina, enggak maling, enggak ngerasani orang. Jadi tidur itu anggap saja, ya Rob, ya Allah saya mau tidur. Tidur itu ibaratun antar kilmaasi. Jadi malaikat roket pate kandani, iki ras sekedar turu, ya kowe kudu ngerti, iki apa ninggal mak, siap. Hitung mulai saiki. Bismika Allahumma ya bismika. Amun ayo roket pate hitung, anggap ini kiat meninggalkan maksiat. Terus turun 6 jam, berarti tidak maksiat 6 jam. Meskipun akhirnya maksiat karena bangun jam 7. Artinya maksiat rasubuh gitu. Tapi betapa krusialnya ulama. Ulama lah yang mengajarkan kita tidur itu rohatan lil abdan, untuk istirahat. Kita pulih lagi, bisa kerja lagi. Pak Bupati bisa ngantor lagi, Pak Kapolsek, Kapolres bisa ngantor lagi. Semuanya aktivitas tentara bisa ngantor lagi. Memulihkan kekuatan itu ibadah. Meninggalkan maksiat karena tidur juga ibadah. Tidur saja ibadah. Ini barokatnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyaman itu. Coba kalau kamu jadi umatnya Nabi lain, wah itu beratnya bukan main. Dan itu sesuatu yang dimintakan Allah, dimintakan Rasulullah kepada Allah, yaitu Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Termasuk la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan ke umat kami sesuatu yang seperti engkau bebankan pada umat dulu. Umat dulu itu kalau mau tobat, kayak umatnya Nabi Musa pernah nyembah anak sapi, itu yang pernah nyembah, tobatnya dibunuh. Liyaqtulal bari'u minkum al mujrima, yang terbebas dari menyembah anak sapi disuruh bunuh yang pernah menyembah anak sapi. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Mau beratnya kayak apa? Kalau orang sekarang tobat cukup soal Pak Rosid, salami template 100.000, dipandu caranya tobat diwari istighfar. Nomor itu penting. Nomor loro seneng kiai, seneng aku maksudnya. Maksud kalimatnya jelas. Itu sudah. Pokoknya yang jelas gak usah dibunuh, gak usah apa? Gak usah apa? Dibunuh. Sehingga tidurnya umatnya Rasulullah itu luar biasa. Terutama tidurnya orang puasa. Tidurnya tasbih, tidurnya ulama juga tasbih. Karena dengan tidur itu kita tahu alamat kematian. Di mana kita masih di dunia saja punya kondisi di mana kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Dan itu awal dari kita mengimani la haula wala quwata illa billah. Segagai koyok ngono ternyata ada kondisi di mana kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Makanya disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan. Yang bisa menganalisis itu siapa? Ya ulama. Ulama kok tahu karena punya sanad musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga uniknya kenapa tidur itu sakral? Coba semua nabi di antara wahyunya itu lewat apa? Semua nabi di antara wahyunya lewat apa? Tidur, lewat mimpi. Inni arafil manami anni atbahuka fangzur mada. Maka mimpi ini harus dikelola secara baik. Yaitu kalau kamu mau tidur, wudu dulu, baca tasbih, terus tinggalkan semua dunia. Anggap saja ini pemanasan kematian. Itu insya Allah mimpinya sip pokoknya. Paling dikejar-kejar dajjal, dajjalnya kecemplung kali, insya Allah. Tapi kalau kamu tidur gak wudu, raiso turu terus raiso turu mangan sik ben wareg ben iso turu. Insyaallah dikejar dajjal kecekel. Akhirnya ngelindur gak karu-karuan karena tadi. Nah, sanad seperti itu yang punya siapa? Hanya ulama. Ada lagi satu contoh, ini sudah hampir 20 menit. Itu saya pernah ngaji Durarul Kalami Syafi'i, mutiara-mutiara ngendikan Imam Syafi'i. Itu ulama itu mesti ngendikan tuh unik. Tadi saya sudah cocokkan sama Bupati, tak tanya. Pak Bupati, saya ini punya ilmu dari Bapak, mungkin pas untuk jenengan pakai. Kata Bapak, urip iku padha wae, ngadepi kanca mbek musuh padha wae, malah kadang ribet kanca. Dulu saya itu iskal itu janggal. Tapi setelah ngaji Durarul Kalami Syafi'i yang ada di Muqaddimah kitab Majmu', Muqaddimah Syarhul Mu'adzab Imam Nawawi. Imam Syafi'i nak ngendikan gini. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong apiki kowe nyancang kowe. Kayak Pak Rosid itu apian mbak aku. Ngerti sarang sowan mampir, gayane apian, dibule nyancang. Awas nara teko ning Demak. Itu faqad qayyadaka, nyancang kowe. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong sing ngeleki kowe iku penak bebasno kowe. Kowe tau diutangi wong kancamu ta musuhmu. Sing biasa utang kowe kanca. Kowe numpak mobil ketemu musuh enak ra usah nawani, nek ketemu kanca monggo bareng. Sing ngel-ngelo kowe kanca ta musuh. Artinya gini, kanca ya barokah, nggo perjuangan, musuh ya barokah mergo ora tau utang.
Jadi segampang itu ulama melihat kehidupan tuh. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Jadi akhirnya kita hidup tuh berkah terus. Yo kanca ya enak kados kula di kanca Gus Yofur nak kula mboten saged fikih musyawarah, ora iso tasawuf musyawarah. Di kanca Pak Rosid, kanca rai sederhana. Pokoknya duit. Tadi kurang contoh. Kalau rai Arab kan enggak sederhana, Pak. Wajahnya mewah terus. Ya. Ekonominya juga sederhana. Saya sama Rosid sama-sama gak kaya. Jadi ada nyontohkan kan Gus Yofur sama Gus Ba'anya ngebis. Memang saya sering sama Gus Yofur ngebis sampai sekarang masih sering. Bukan karena miskin yang jelas. Itu pilihan itu. Jadi ulama itu segampang itu melihat kehidupan. Saya termasuk kiai muda yang nggak takut mati, bukan karena yakin di surga gitu, karena saya sering baca berdoa. Allahumma ya Allah, kata Rasulullah, kamu harus berdoa ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Mungkin sekarang kita ada zina, mungkin sekarang kita ada korupsi, mungkin sekarang kita ada maling, tapi potensi itu tetap ada. Yang bisa ngakhiri itu apa? Kematian. Maka anggap saja kematian itu rohatan li min kulli syarrin, semua mengakhiri semua keburu. Kayak apa Rasulullah memandang kehidupan? Kalau kamu masih hidup, anggap saja ziyadatan li fi kulli khairin. Saya gara-gara hidup saudara kersane Pak Rosid ngaji di sini. Ikhlas Pak Rosid itu sangat. Saudara senior kula dipaksa nggih gelem, diintimidasi nggih gelem. Wah itu barokah. Nanti setelah saya mau mati, karena saya juga akan ridho-ridho saja. Ya Allah, ini akhir dari segala potensi keburukan saya. Sehingga kiai-kiai NU, kiai-kiai alim itu ada bajingan, tukang ngemel wong kok mati. Saya gitu Pak, niki saya. Tanggane ora ono sing gelem muni saya. Kiai ini maksud, ayo Pak, muni saya Pak. Mboten saya ini tempuh. Langga saya pun mati, mun mboten sakit nakal nih. Lha jenenge rohatan li min kulli syarrin. Kalau mayit ya rohatan lahu min kulli syarrin. Kayak apa? Sanad kita ke Rasulullah kabeh itu dimana jadi ibadah. Al hayat ziyadah fi kulli khairin, al maut rohatan min kulli syarrin. Kenal Pak Rosid ya ibadah. Apalagi kenal Gus Yofur ibadah, kenal Bupati ibadah, konco perjuangan. Kok kenal preman ya ibadah, konco latihan dakwah. Anggapnya latihan ngelola rehab. Kenal polisi ibadah, jaga stabilitas nasional. Kenal ABRI ibadah, jaga NKRI. Kenal orang nakal ibadah, dianggap pembina. Semua itu ibadah. Kayak apa ajaran agama ini? Semuanya baik-baik saja. Tergantung nih. Tapi sanad ini siapa yang punya? Hanya ulama. Nah ulama itu siapa? Ya orang yang kamu ketemu. Dalam konteks ini Mbah Mun. Mbah Mun ngajari kita. Mbah Mun ketemu orang siapa saja hormat. Saya kemarin bikin makalah untuk beliau, termasuk saya cerita dari riwayat Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Inti iman setelah akal menentukan kita iman kepada Allah, akal setelah mengantarkan logika iman kepada Allah, akal itu kita gunakan at-tawaddud ilan nas supaya kita bersikap simpatik dan melakukan kebaikan kepada siapa. Karena barokahnya kita simpatik nak ngandani wong nggih gampang. Saya kita dadi kiai alim sundul langit sampean mbek tangga muwedhit, ketemu wong perengut. Sing ape ngandel iku sapa? Sementara sing preman, ayo ngopi nggonku sik tenang ae. Sing kiai ini orang begawean gak ana kopi kowe. Akhirnya sing preman sakok dipengaruh, sing kiai ini bakil gak duwe. Itu tidak boleh kejadian seperti itu. Makanya ada riwayat wastina'ul ma'ruf ila kulli barin wa fajir. Terus kula suwun sanad-sanad seperti itu tidak boleh hilang. Saya itu kitabnya Bamun Al-Ulama Al-Mujadid itu setengah hafal. Sampai sekarang masih tak baca. Kalau mau tidur tak baca. Bahkan di tas saya itu ada terus. Ya karena kalau saya di Jogja kangen Bamun baca itu. Ketika beliau masih sugeng. Apalagi sekarang. Karena jangan sampai saya ini punya fatwa yang mukhalif terhadap fatwanya Bamun. Ini terutama warning sama santri sarang. Nggak boleh. Terakhir itu Bamun punya kecenderungan, punya pikiran kayak Yusuf Qaradawi. Yaitu ada potensi wajibnya zakat khodrowat fawakih. Yaitu misalnya kamu petani melon atau petani tebu kok jadi kaya asal sudah satu nisab ya wajib napa? Zakat. Tidak harus kod, tidak harus apa? Padi. Meskipun beliau tidak ilzam, tapi beliau ngendikan gini, sama saya ingat ketika ngaji sama Gus Yofur, Pak Rosid kalau bangun guyon. Wong desa iku wis melarat gegere nganti koyo akeh wae. Bangun nyontokno itu. Gegere macul nganti koyo akeh gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi nandure kakao cengkeh. Zaman iku cengkeh joyo.
Berhubung ora akut gak wajib. Ya, padahal kaya. Jadi fenomena itu sering diutarakan beliau. Lama-lama beliau ngarang di Al-Ulama Al-Mujaddidun, beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir, tentu di era modern kayak Yusuf Qaradawi. Sebenarnya Yusuf Qaradawi sendiri bukan mujtahid, dia yang muqallid juga. Kata Ibnu Katsir, wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang harus dizakati adalah ma itu umum, apa saja yang keluar dari ibu. Maka kecenderungan Mbah Mun akhir-akhir itu bu yau fawaqih khudruwati. Tapi beliau tentu tidak ilzam ya, karena beliau sangat fasih. Ini kan saran yang baik lah menurut saya. Apa sekarang ini jadi orang rumeng gitu. Yang kita metik hobi-hobi lah. Kirim tikus nak khudruwati. Atau wajib zakat. Kira itu lo mau dikoneksi mesti dengan macam-macam itu.